Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu lagi dengan Bapak Ibu Guru SD Tarakanita Jakarta, khususnya kelas 5. Hari ini kita akan belajar menjelaskan dan menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda. Masih ingatkah kalian materi hari Selasa mengenai kecepatan? Tentunya masih ingat ya. Baik, anak-anak, jawab pertanyaan di bawah ini. Siapakah yang berlari lebih cepat dari kamu? Berapa kira-kira jarak yang kamu tempuh jika kamu berlari selama 1 menit atau 2 menit? Pernahkah kalian berlari mengelilingi lapangan sekolah? Nah, kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Kecepatan atau disingkat K sama dengan jarak yang ditempuh atau J per atau dibagi waktu yang ditempuh atau W. Berdasar persamaan di atas, maka satuan kecepatan sama dengan satuan jarak per satuan waktu. Contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Satuan kecepatan dapat diubah menjadi bentuk lain. Sekarang kalian perhatikan contoh di bawah ini. 1 meter sama dengan 1 per 1000 km. 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. 1 detik sama dengan 1 per 3600 jam. 1 meter per detik sama dengan 3,6 km per jam. 1 meter per detik sama dengan 100 cm per detik. Di sini kalian harus mengingat kembali satuan waktu dan satuan panjang. Dari meter ke kilometer itu naik 3 tangga, maka harus dibagi 1000. 1 detik berapa menit? Atau 1 menit berapa detik? 1 menit ada 60 detik. 1 jam ada 60 menit. 1 jam ada berapa detik? Yaitu ada 3600 detik. Selanjutnya dari meter ke kilometer, dari meter ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, maka harus dikali 100. Kalau masih membingungkan, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru kalian masing-masing pada saat Zoom matematika. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan contoh soal. 1 km per jam itu ada berapa meter per detik ya? Caranya adalah 1 km per 1 jam sama dengan
kilometer kamu rubah ke meter. Ya, Bapak ulangi, kilometer kamu rubah ke meter. 1 jam kamu rubah ke detik, sehingga menjadi 1000 meter per 3600 detik, sama dengan 5 meter per 18 detik. Dari mana? Ini harus disederhanakan. Nolnya kamu coret 2, menjadi 10 per 36. 10 dibagi 2, 5. 36 dibagi 2, 18 detik. Sehingga 5 meter per 18 detik kamu bagi menjadi 0,28 meter per detik. Jadi 1 km per jam sama dengan 0,28 meter per detik. Kita lanjutkan. 1 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam? Caranya adalah dari meter ke kilometer itu naik 3 tangga, maka harus dibagi atau per 1000, maka menjadi 1 per 1000 per dari detik ke jam dibagi 3600, maka menjadi 1 per 3600 jam. Masih ingat kan? Pembagian pecahan menjadi 1 per 1000 km dikali 3600 per 1. Kenapa per 1? Karena perkalian, karena pembagian dirubah ke perkalian sehingga dibalik, sehingga menjadi 1 per 1000 kali 3600 per 1 sama dengan 3600 km per 1000 jam, sehingga hasilnya menjadi 3,6 km per jam. Selanjutnya 18 km per jam sama dengan 18 kali 1 km per jam sama dengan 18 dikali 1000 meter per 3600 detik sama dengan 18.000 meter per 3600 detik sama dengan 5 meter per detik. Contoh yang terakhir, 7 meter per detik berapa sentimeter per detik? Dari meter ke sentimeter itu adalah turun 2 tangga, maka harus dikali 100. Yang detik ya tetap detik, tetap 1 detik, sehingga 7 dikali 100 sama dengan 700 cm per detik. Begitu anak-anak. Kalau masih belum paham dan butuh penjelasan lagi, Bapak Ibu guru kelas atau Bapak Ibu guru matematika siap untuk menjelaskan pada saat pertemuan via Zoom atau Google Meet. Sekarang kita lanjut ke tugasnya.
Supaya apa? Supaya kalian lebih paham, lebih mendalami dan menguji atau mengetes kemampuan kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mengerjakan dari buku cetak halaman 36 latihan 3 bagian nomor 1 dan 2. Bagi yang butuh penjelasan untuk tugasnya bisa bertanya dengan guru kelas atau guru bidang studi matematika. Sekian dari Bapak. Tetap semangat, jaga kesehatan, disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas supaya menjadi orang sukses. Terima kasih dan salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke, yang pertama kita harus ngerti dulu rumus menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, supaya gampang diingat, kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, ini nggak lagi ngomongin Pak Presiden Jokowi loh ya, tapi ini adalah rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, rumus segitiga Jokowi itu seperti apa, Kak? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada J, K, dan W. Makanya kita sebut rumus Jokowi ya. J, K, dan W. J itu jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Nah, untuk kecepatan, satuan yang digunakan biasanya bentuknya seperti kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Kemudian untuk jarak, satuan yang digunakan yaitu seperti kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian untuk W, waktu. Nah, satuan yang digunakan yaitu seperti jam, menit, atau detik. Jadi kalau nanti di dalam soal diketahui misalnya 5 km per jam, berarti itu apa? Nah, berarti itu adalah kecepatan karena satuannya kilometer per jam. Kalau diketahui 5 km saja, berarti itu adalah jarak. Kemudian kalau diketahui 1 jam atau 30 menit misalnya, berarti itu adalah waktu. Gitu ya. Lah terus gimana Kak rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Gampang. Misal kita mau mencari kecepatan, berarti K-nya kita tutup set. Sehingga K atau kecepatan sama dengan J per W, jarak dibagi waktu. Nah lagi, misal kita mau mencari jarak, berarti J-nya kita tutup set. Nah J sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Jadi kalau atas bawah itu dibagi, kalau kiri kanan itu dikali. Kemudian kalau kita mau mencari W, waktu, berarti W-nya kita tutup set. Sehingga W sama dengan J per K, jarak dibagi kecepatan. Gitu. Nah, rumus segitiga Jokowi ini harus sobat pelajar ingat-ingat supaya nanti dalam mengerjakan soal bisa lebih mudah dan lebih cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Nah, sekarang kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi tadi. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan, ya kan? Nah, rumus mencari kecepatan itu gimana, Kak? Gampang. Seperti tadi, kalau kita mau mencari kecepatan, berarti kita tutup K-nya. Set. Sehingga K sama dengan J per W. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya. J, jarak. Di sini jaraknya adalah 300 meter. Berarti kita tulis 300 meter. Kemudian per W, waktu. Di sini waktunya adalah 15 menit, ya kan? Berarti kita tulis 15 menit. 300 meter per 15 menit. Nah, sekarang kita hitung 300 dibagi 15 sama dengan 20. Kemudian satuannya di sini yaitu meter per menit. Udah deh. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Nah gitu, gampang ya.